Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita bersyukur bisa ketemu di kajian kita. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Nabi, waris ini menjadi satu ilmu yang punya kedudukan yang sangat penting. Kadarnya disebutkan separuh dari ilmu agama. Kenapa ini menjadi penting posisinya buat kita? Karena kalau kita kemarin jelaskan di surah An-Nisa ayat 13 dan ayat 14, waris ini berhubungan dengan si mayit. Apakah si mayit ini akan dimasukkan ke dalam surga, dan sebaliknya si mayit ini akan masuk ke dalam neraka. Itu hubungannya dengan harta. Karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat buat diri kita secara langsung. Bisa posisinya Bapak sebagai ahli waris menyempurnakan bagian waris orang tua kita, berarti kita membantu orang tua. Bisa posisinya kajian ini adalah untuk kita sebagai calon pewaris yang nanti ketika kita meninggal, keturunan kita itu membaginya menurut waris Islam. Karena itu kemarin sudah kita kaji di surah An-Nisa ayat 11, itu Allah menggunakan kata wasiat di dalam hal ini. Monggo kalau mungkin Bapak Ibu mau dibuka, itu di surah An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullah. Jadi aso yusi ini fiilnya mudhari, yang berbicara adalah Allah. Karena di situ fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mengartikan ayat ini, Allah sedang berwasiat kepada kamu. Jadi kita ini sebagai orang tua itu diberikan wasiat oleh Allah kepada kita. Nah, kalimat yang berikutnya, fi auladikum, di dalam anak-anak kamu itu, lidzakari mislu hazzil unsayain, bahwa anak laki-laki itu mendapat bagian 2:1 dari perempuan. Ya, ini enggak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Nanti menempatkan ini itu membaginya ketika posisi anak bersama dengan siapa. Ini harus tahu nih Bapak Ibu. Jadi bukan tiba-tiba kita langsung bagi anak itu 2:1. Masya Allah Bapak Ibu, ini saya sampaikan. Di semester ini sudah ada prodi, program studi di kampus saya di Muhammadiyah Surabaya, yang itu bukan prodi fakulti agama Islam, tapi prodi matematik Bapak Ibu. Dia minta kajiannya itu adalah kajian matematika faraid. Nah ini Bapak Ibu. Ya ini nanti saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana nanti waris itu enggak boleh diotak-atik, enggak boleh enggak sesuai. Ini harus ngerti nih Bapak Ibu. Ketika saya diminta untuk mengampu mata kuliah di prodi matematika, maka saya rumuskan kembali bagaimana untuk mengajarkan waris pada mereka yang tidak punya basic Islamic
fakulti Bapak Ibu. Dia nggak pernah belajar bahasa Arab, dia nggak pernah belajar usul fikih, dia nggak pernah belajar fikih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sambil nanti laptopnya sudah selesai, saya kasih pengantar dulu Bapak-bapak. Setelah saya diskusi dengan istri saya yang dia juga ahli matematik, karena dia selalu juara juga dalam bidang itu, apa yang menjadi materi di matematika terkait tentang faraid, itu hubungannya Bapak Ibu dengan fraction. Fraction itu bilangan. Yang saya pelajari matematikanya nggak lokal, karena saya ingin tahu bagaimana matematika internasional menjelaskan itu. Itu Bapak Ibu, kalau kita nanti mempelajari bilangan, kemudian fraction, itu macamnya itu ada 7 Bapak Ibu. Kemudian fraction yang dipilih oleh Allah, bilangan yang dipilih oleh Allah, itu bilangan yang sederhana. Saya bilang, Masya Allah, ini kalau kita ngerti seperti ini orang gak main-main dengan waris. Karena kalau kita di dalam metode manhaj tarjih, ilmu pengetahuan ini menjadi satu pendekatan burhani, pendekatan ilmu pengetahuan untuk memperjelas atau tabyin dari pendekatan bayani berdasarkan teks, mau dari Al-Quran maupun dari hadis. Saya ini sangat ngelontok Bapak Ibu kalau manhaj tarjih, karena memang saya dididik dulu kuliah S1 itu program ulama tarjih. Saya aktif di majelis tarjih sejak kuliah, mungkin bisa jadi saya sudah masuk sejak zamannya Prof. Fasih sebenarnya. Itu sampai sekarang saya diamanahi menjadi sekretaris majelis tarjih. Alhamdulillah Bapak Ibu, forum-forum keulamaan saya ikuti, baik forum di Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah, baik bicara bidang ekonomi, bisnis, termasuk bidang kesyariahan. Ini terus saya ikuti, tidak hanya di lokal, sehingga dalam pergaulan keulamaan saya kira sudah sangat luas untuk kita memberikan satu posisi agar Bapak Ibu tidak ragu-ragu dalam belajar ya. Kalau memang ditanya nasabnya, Ustadz ini di mana? Dosen-dosen saya S1 dari Mekah, dari Mesir, itu semua Pak. Jadi karena di S1 dulu kelas saya kelas bahasa Arab, artinya yang ngajar itu kelasnya pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Yang ngajar memang dari Timur Tengah, walaupun saya nggak pernah kuliah di Timur Tengah, karena mungkin ada beberapa orang yang lihatnya jenggotnya nggak pernah kuliah Timur Tengah misalnya. Ala bela diadu lah Bapak Ibu. Saya pernah kuliah, banyak teman-teman tuh nyontek kok, mau dari Timur Tengah dari mana itu. Saya beritahu Bapak Ibu, ini penting, saya beritahu. Ya, ini penting, kejujuran dalam intelektual itu penting sekali agar kita betul-betul punya kedalaman dalam belajar. Ya, begitu. Nah, Bapak Ibu, itu dari segi matematika. Jadi kalau kita bicara bilangan 1/2 itu nggak boleh kita bagi akhirnya menjadi 1/8. Ya 1/2 berarti dibagi berapa Pak? Kalau ada 100 dibagi 2 harus berapa Ibu? Ya masing-masing 50. Wajib itu Pak Ibu. Kalau kita bicara matematika. Saya bilang wah ini penting ini. Itu Pak Ibu. Nah karena itulah Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan dengan bertambahnya waktu, bertambahnya kajian-kajian yang terus saya dalami, ini menjadi satu. Allahu Akbar. Ini jangan diabaikan nih ilmu ini. Sementara di masyarakat Bapak Ibu kita ini abai. Ya Bapak Ibu, seenaknya sendiri. Nah, kan dulu yang membantu Bapak kan saya Ustadz, bukan adik-adik. Maka pertanyaannya, ini PR buat Bapak Ibu. Selaku orang tua, ketika kita meminta anak kita membantu usaha kita,
posisi anak kita ini sebagai apa? Kita harus diperjelas. Apakah anak ini menjadi pekerja di dalam usaha kita, atau sebagai partner karena dia punya keahlian sehingga mengembangkan bisnis kita, gitu Pak Ibu. Ini gak boleh main-main, karena nanti kalau sudah terjadi kematian Bapak Ibu, ini luar biasa. Saya mohon maaf Bapak Ibu, yang ngontak kepada saya bagi waris itu bukan orang-orang yang tidak mengerti agama. Level-level mereka sudah cendekiawan, bukan kelas-kelas bawah yang gak ngerti Bapak Ibu. Contoh kemarin, tolong saya diberi pandangan Mas Dian sebagai ahli dalam bidang waris. Mana dasarnya hukum Islamnya terkait tentang harta bersama? Saya tinggal jawab aja Pak Ibu. Memahami harta bersama, harta gonogini, harus memahami usul fikih. Sudah gitu Pak. Dalam usul fikih kita akan mempelajari sumber hukum, dalalah hukum. Di dalamnya nanti ada persoalan ijtihad. Gitu Pak Ibu. Kalau tidak memahami itu, tiba-tiba bongkoan saja, kan di Al-Quran gak ada, di hadis gak ada. Ketika ada persoalan baru yang muncul pada masa Nabi tidak muncul. Di Al-Quran gak disebutkan secara langsung, termasuk di hadis, tapi prinsip-prinsipnya ada, maka kita menggunakan apa namanya? Ijtihad. Itu Bapak Ibu. Negara-negara muslim di dunia ini yang mayoritinya muslim penduduknya, saya beritahu Bapak Ibu, hanya Indonesia yang punya hasil ijtihad ulama kita terkait tentang harta bersama. Itu kalau kita nggak memahami, saya beritahu Bapak Ibu, banyak persoalan waris itu istri itu hanya dapat 1/8 loh Bapak Ibu. Bahkan seenak-enaknya ketika suami meninggal, semuanya dihitung sebagai harta waris. Ketika istri meninggal, menganggap istri enggak punya harta waris. Gitu Pak Ibu. Ini belum lagi pendekatan ekonomi Islamnya bagaimana. Wah ini keren Pak Ibu. Karena itulah Pak Ibu, kemarin saya ketemu dengan seorang profesor, beliau ketua PWM Lampung. Kemudian saya jabarkan, ini loh konsep pengembangan tentang waris. Waris itu enggak hanya dibagi, diproduktifkan sehingga sustainable. Dia bilang, besok Mr. Dian usulkan di Munas Tarji biar nanti menjadi pengembangan. Masya Allah Pak Ibu. Karena mereka-mereka yang punya keilmuan, yang betul-betul dia biasa riset dalam bidang keagamaan, dia punya ini inovasi besar yang enggak dipikirkan oleh ulama-ulama kita sebelumnya. Nah karena itu Bapak Ibu, saya berharap ini betul-betul kita harus dimaksimalkan. Nanti saya ingin bagi contoh bagaimana kita membagi waris ibu dan bapak. Kalau saya bicara waris ibu dan bapak, berarti yang diingat kita Bapak Ibu siapa? Si mayit. Ibu dan bapak itu siapa Bapak Ibu? Orang tua si mayit. Nanti saya beri contoh bagaimana kita membagi orang tua si mayit. Ya Bapak Ibu ya. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang sering kali nanti kita menjadi persoalan dalam pembagian waris, karena nanti kita sudah mulai membagi dalam kesempatan ini, itu adalah persoalan harta itu. Makanya nanti akan saya berikan contoh, kalau Bapak Ibu sudah mulai membagi waris, pertanyaan yang paling penting dari saya, harta waris bersumber dari, ini pertanyaan inti Bapak Ibu, biar kita enggak salah kaprah dalam membagi waris. Nah, satu, silakan dicatat Ibu nanti sebelum kita bagi waris. Harta waris itu bersumber dari satu, bagian harta bersama
antara istri dengan suami. Dibantu aja Mas. Ya, bisa. Itu. Jadi ketika salah satu dari mereka yang meninggal antara suami istri, maka harta bersama itu separuh untuk suami atau istri, separuhnya untuk suami atau istri yang meninggal. Itu nanti harta waris bersumbernya. Yang kedua, Bapak Ibu, karena harta bersama itu hubungannya dengan perkawinan, kan ada orang yang dia sebelum menikah dia bawa harta, Bapak Ibu. Maka nanti harta waris bersumber dari yang kedua, harta bawaan yang dimiliki oleh si mayit sebelum menikah. Ibu silakan nanti sudah bisa dari sekarang memverifikasi. Itu. Kemudian yang ketiga, harta waris bersumber dari, nih Bapak Ibu, harta bawaan berupa bagian waris atau hibah yang diterima oleh si mayit dari orang tuanya. Atau karena hibah itu bisa dari selain orang tua, Bapak Ibu, selain atau orang lain. Tapi kalau waris tentu dari orang tua atau saudara kandung si mayit. Itu kalau ibu sudah mengerti itu, bagi waris itu udah gampang dan pasti sesuai dengan waris Islam. Gitu, Ibu. Nah, saya kira ini sudah siap sekarang. Oke, Bapak Ibu, saya ingin pandu di sini. Kita ingin mencoba bagaimana menghitung waris. Dalam hal ini adalah waris orang tua si mayit. Kalau Bapak Ibu sebut orang tua si mayit, ya bolehlah menggunakan mama papanya si mayit, gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak ibunya si mayit, gitu ya Ibu. Mau pakai istilah apapun, kalau Bapak Ibu sudah kunci dengan kata-kata si mayit, sudah nggak akan repot sudah. Karena di saya pernah saya sampaikan juga di sini, manggil kakek itu manggilnya bapak juga sama emak gitu. Kadang ngikutin orang tua, emak bapak gitu. Padahal itu kakek, Bapak Ibu. Ya, Ibu ya. Karena itu nggak akan ada kebingungan lagi. Membagi waris orang tua, mohon dibantu Mas di slide berikutnya. Disebutkan oleh Allah langsung di surah An-Nisa ayat 11, Bapak Ibu. Jadi surah An-Nisa ayat 11 ketika Allah menjelaskan untuk orang tua, itu nanti ada 4 keadaan, ada 3 keadaan. Yang ibu nanti bisa betul-betul mendapatkan kejelasan dari Allah, termasuk besaran bilangan yang diterima oleh orang tua kita. Ini maksudnya kajian ini bisa penting buat Bapak Ibu selaku orang tua nanti menyampaikan kepada anak-anak. Nah, sekiranya nanti kalau ada yang betul-betul punya orang tua kemudian dia punya waris, atau kita Bapak Ibu selaku ahli waris yang punya orang tua selama ini, dulu bagian orang tua kita berapa ya ketika ada anak yang meninggal itu? Atau kita sudah berpesan kepada anak-anak nanti. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat ini saya ingin baca. Ini kalimatnya sudah nggak perlu digunakan tafsir lagi, ini sudah cukup Bapak Ibu. Karena nggak akan ada perdebatan di situ. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya si mayit, likulli wahidin minhuma, bagi setiap masing-masing dari keduanya, gitu Ibu. Kalau mau kita artikan, bagi setiap satu dari keduanya. Jadi kalau satu dari keduanya masing-masing, kata Allah, berarti ibu dapat, bapaknya si mayit juga dapat. Nih Pak Ibu, kita lihat dalam keadaan seperti ini, Allah menyebutkan pertama,
as-sudus, bagian orang tua si mayit mendapatkan 1/6. Baca ayat ini itu jangan di stop di 1/6-nya. Mohon kalimatnya ditambah lagi kata di depannya. Mimma taraka in kana lahu walad. Sampai di situ berhentinya. Dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu anaknya yang meninggal, ketika anaknya yang meninggal itu memiliki anak. Ibu catat pokoknya. Keadaan yang pertama, ibu bapak mendapatkan 1/6 jika gitu anaknya yang meninggal memiliki anak atau keturunan. Kalau ditanya, kalau ada anak angkat bagaimana Ustadz? Anak angkat itu bukan anak. Ya Bapak Ibu, walaupun di depannya namanya sama-sama anak. Yang satu ada anak yang diangkat-angkat, Ibu, namanya anak angkat. Yang satu anak kandung. Ya gampangnya Bapak Ibu, orang itu bisa mendapatkan waris, ini tambah lagi, saya ulangi, itu karena ada hubungan darah. Yang kedua karena hubungan perkawinan. Hanya dua itu yang menjadi syarat mereka dikatakan ahli waris. Ya Bapak Ibu, itu keadaan yang pertama. Kemudian Allah menjelaskan keadaan yang berikutnya. Karena ada orang anak meninggal, dia gak punya keturunan. Dijelasin Bapak Ibu sama Allah. Jadi kalau nanti kita betul-betul bisa baca dalam fakta sosial, ini kalau dalam riset Bapak Ibu, yang terjadi di masyarakat saat ini di dunia, itu sudah dijelasin sama Allah gitu Bapak Ibu. Apapun keadaannya dalam persoalan waris. Nah kalimat berikutnya Allah menyampaikan, fa illam yakul lahu walad. Dan jika si mayit itu anaknya, yang si mayit ini tidak memiliki anak. Nah, nih Bu. Jadi jika si mayit sebagai seorang anak, dia tidak memiliki keturunan, Allah sebutkan tuh, wa warasahu abawahu, bagian orang tuanya, wali ummihi as-sulus, maka ibu mendapatkan bagian 1/3. Pertanyaannya, bapak kok enggak disebutkan Ustadz? Nah ini kalau enggak ngerti, ini hilangnya kemana gitu. Ketika ada ahli waris yang dia tidak disebutkan bagiannya secara jelas dalam keadaan tertentu, maka dia digolongkan sebagai asobah. Ya Bu, mohon diingat nih, saya sudah menjelaskan dulu, mungkin untuk mereview lagi biar Bapak Ibu bisa jelas. Ahli waris itu ada 2 macam. Jujur Bapak Ibu, ini dengan akademik yang saya miliki, kemudian riset-riset yang saya lakukan, kemudian kitab saya baca, praktek waris sudah 10 tahun lebih saya lakukan, maka saya menyimpulkan dengan kemampuan riset yang saya miliki, ahli waris itu dibagi menjadi 2 untuk memudahkan memahami. Yang pertama, ahli waris yang disebut namanya ashabul furud. Dia sebagai ahli waris yang bagiannya disebutkan secara langsung oleh Allah. Nanti dalam praktek bagi waris, maka dia bisa langsung dibagi itu harta waris. Ya Bapak Ibu, itu fungsinya memahami ini. Yang kedua, ada ahli waris yang namanya asobah. Dulu kita dalam kajian-kajian waris, kalau mengenal asobah itu pokoknya dia ahli waris harta sisa. Mengenalnya hanya itu Pak. Padahal secara jelas kita bisa memahami asobah itu adalah ahli waris
yang bagiannya tidak disebutkan secara jelas. Nih Bapak Ibu, karena disebutkannya tidak jelas, maka dia menerima harta sisa. Gitu ya Bapak Ibu. Ini sudah saya kira nggak akan menyulitkan lagi pemahaman ini. Walaupun kalau dalam istilah-istilah nanti waris ada zawil furud, ada ashabul furud, ada asobah. Asobah nanti ada asobah bin nafsi ya Pak. Ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair gitu Pak Ibu. Ini kalau orang nanti memahami kayak begini, insya Allah dia paham banget nanti. Apalagi disederhanakan lebih paham lagi Bapak Ibu. Karena memang dalam keadaan tertentu nanti kita nggak bisa menemukan petunjuknya. Seperti bapak ini kan dari si mayit nggak disebutkan itu. Yang disebutkan hanya ibu. Termasuk saya ingin menyampaikan di sini ada hikmah agar kita betul-betul memahami firman Allah. Dan jangan membeda-bedakan. Bagi seorang perempuan, ibu-ibu dengan kalimat kayak begini, ibu itu saya kira mendapatkan kedudukan yang penting dari Allah. Ya, bagiannya disebutkan Pak. Bapak lihat ibu, anak laki-laki nanti kalau kita mengkaji dalam Al-Quran, anak laki-laki itu nggak disebutkan Bapak Ibu. Dia disebutkan ketika bersama anak perempuan. Tapi ketika anak perempuan itu disebutin jelas. Anak perempuan 1 dia dapat setengah. Anak perempuan 2 dan lebih dari itu dapat 2/3. Gitu. Laki-laki gak disebut. Walaupun nanti dalam hadis Nabi, laki-laki itu mempusakai warisnya gitu. Artinya dia sebagai asoba. Jadi kalau kita golongkan sebagai asoba, namanya dia asoba bin nafsi. Jadi asoba dengan sendirinya. Ya Bapak Ibu, itu. Nah di dalam ayat ini saya ingin melanjutkan lagi keadaan yang ketiga. Ini keadaan yang ketiga untuk membagi waris untuk orang tua. Keadaan yang ketiga Bapak Ibu, Allah menambahkan keadaan yang ketiga. Dia nggak punya anak, nggak punya keturunan, tapi punya saudara kandung, gitu loh, Pak Ibu. Allah sebut Pak, fa in kana lahu ikhwatun, maka jika si mayit, seorang anak yang meninggal ini, dia memiliki saudara kandung, gitu, Pak Ibu. Fali ummihi as-sudus, maka bagian ibunya mendapatkan 1/6. Ibu kembali lagi pada posisi 1/6 ketika si mayit meninggal tidak punya keturunan tetapi punya saudara kandung, gitu Pak Ibu. Dah 3 keadaan itu yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu bisa protes nanti kalau tidak percaya. Adakah keadaan yang lain terhadap ini? Udah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, nih Allah sudah bagi secara jelas. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, bapak juga keadaan yang ketiga nggak disebutkan lagi sama Allah. Ketika ada saudara kandung, itu artinya bapak tetap menjadi asobah. Nah yang perlu diingat Bapak Ibu dalam persoalan waris, harta waris itu, Ibu catat Ibu, mau dicatat ini, harta waris Bapak Ibu sebelum dibagi kepada ahli waris, wajib Bapak Ibu kurangi untuk membayar 1 hutangnya si mayit. Disinilah pentingnya nanti kita harus betul-betul memastikan sebenarnya berapa sih harta yang dimiliki oleh si mayit. Kemudian kalau udah menikah, ketika terjadi hutang, itu hutangnya hutang untuk apa itu? Karena jangan sampai nanti banyak terjadi di masyarakat, ada istri dia hutang diam-diam karena hutang terus, suaminya nggak tahu Bapak Ibu. Ini sering terjadi Pak, bahkan sampai terjadi perpisahan gara-gara itu.
Sebaliknya juga begitu. Kadang seorang suami dia hutang diam-diam, istrinya nggak tahu, gitu Bapak Ibu. Karena itulah kalau nanti kita ada yang meninggal, kan mesti mudin itu menyampaikan, barangkali kalau ada hutang-hutang yang tidak diketahui oleh kami. Ini kalau kita terjadi di bank Bapak Ibu, transaksi kita pembiayaan di bank syariah, itu pasti di samping kita sebagai suami tanda tangan, diminta juga itu istrinya tanda tangan. Itu Bapak Ibu, sebenarnya manfaatnya di situ tuh, tujuannya agar jelas. Ya Bapak Ibu ya, mohon dijaga nih karena sering konflik terjadi. Saya juga pernah menangani kasus waris karena istrinya yang pernah dicerai itu dia berhutang kepada mertua, kepada ibunya, bapaknya. Ternyata dia nggak mengakui itu. Ketika kita mau kurangi untuk jatah bagian warisnya, dia protes Bapak Ibu. Loh kan saya nggak mengetahui itu. Maka pertanyaannya sebagai seorang suami, benarkah kita tidak mengetahui sama sekali ketika istri itu dia pernah berhutang? Nih Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti terjadi persoalan. Ini hal-hal kecil tapi jadi besar. Nah inilah Bapak Ibu yang nanti kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang kedua, harta waris sebelum dibagi harus dipastikan dulu dikurangi, di samping hutang dikurangi wasiat. Wasiatnya siapa Bapak Ibu? Wasiatnya si mayit. Ini mohon diperhatikan karena jangan sampai nanti wasiatnya sopo ini, harus diperjelas Bapak Ibu. Wasiatnya si mayit. Karena itu besok kalau ada yang meninggal Bapak Ibu, tolong yang disampaikan bukan hanya hutang, tapi ditambah barangkali yang mengetahui ada wasiat si mayit yang kami tidak ketahui. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Fakta sosialnya kadang kita itu ngomong-ngomong harta itu Bapak Ibu kadang gak ke istri, tapi ke siapa Pak? Ke saudara kandung gitu loh Pak. Bahkan bisa juga ke orang lain yang gak pernah kita, gak ada hubungan saudara apa-apa, tapi dia punya kepakaran itu. Tolong, saya pingin nanti kalau saya meninggal ada wasiat gitu Ibu. Ya Bapak Ibu ya, dulu pernah saya beritahu caranya untuk membagi wasiat. Wasiat itu dalam hadis Nabi maksimal 1/3 dari harta. Ya Bapak Ibu, kalau nanti nggak disebutkan, maka kalau kita nanti mau maksimalkan, maksimal 1/3 dari harta, itu wasiat. Ya itu Bapak Ibu. Kalau itu sudah clear semua Bapak Ibu, kita sudah bisa membagi. Ya, di slide berikutnya Mas, ini ada kesimpulan. Nah di sini kesimpulan pertama, ibu dan bapak dari si mayit dia mendapatkan 1/6 masing-masing. Itu pertama, itu karena pewaris mempunyai anak. Ya, berikutnya Mas. Nah, ini kesimpulan yang kedua, ibu mendapatkan 1/3 ketika anaknya meninggal tidak punya keturunan dan tidak punya saudara kandung. Berikutnya ibu mendapatkan 1/6 kembali ketika anaknya meninggal tidak punya keturunan tetapi punya saudara kandung. Ya gampangnya pokoknya orang tua ini anaknya lebih dari satu, gitulah Ibu. Ya di sini Bapak Ibu, saya kira ini sudah jelas. Kemudian bapak dia digolongkan sebagai asobah karena menerima harta sisa. Oke Bapak Ibu, kita langsung Mas belajar untuk hitungan. Baik Bapak Ibu, ini ada kalimat sederhana yang saya dapat untuk kita semua sebagai pesan. Bahagiakan mereka di kala senang ataupun sempit. Bapak Ibu, karena itu prinsip dalam surah Ali Imran 134.
Jikalau engkau sibuk, sempatkanlah sejenak waktumu untuk memberi kabar walaupun sebentar, agar mereka tetap punya komunikasi yang baik. Yang berikutnya, karena itu cukup memberi kesejukan batin bagi mereka. Ya Bapak Ibu, di zaman sekarang ini hubungan orang tua dengan anak ini sedang punya persoalan. Karena itu Bapak Ibu, saya punya pesan, sampaikan kepada mereka, nak, kalau bukan karena Allah, hadirkan Allah kepada mereka. Nanti materi-materi apa yang diberikan kepada mereka, nanti saya kirim ke Mas Mufid buku saya, Nasihat Kehidupan untuk Anakku, Menggapai Sukses dalam Kehidupan. Ibu nanti itu silakan dipelajarin. Saya punya versi yang PDF-nya untuk dibagikan, karena royaltinya di saya itu, bukan di penerbit, Ibu. Dan itu sudah hak paten 50 tahun. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita pingin punya harta waris di samping harta yang ada, Ibu punya hak paten itu ternyata luar biasa itu, Pak. Ya Bapak Ibu, itu di sana. Oke, ini ada soal Bapak Ibu, sama-sama kita kerjakan. Yang pertama, Ahmad meninggal dunia pada tahun 90. Ia meninggalkan harta 720 juta. Ahli warisnya istri, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan. Ini contoh kasus yang sederhana Bapak Ibu. Tetapi saya sampaikan yang terjadi di masyarakat tidak hanya contoh ini. Ya Bapak Ibu, ini contoh yang saya berikan yang sederhana. Maka pertanyaannya 3 poin itu Pak. Buatlah silsilah keluarga si mayit. Itu untuk membantu kita. Kalau Bapak Ibu nanti tidak membuat bagan seperti itu akan menyulitkan kita. Kira-kira si mayit ini keturunannya berapa? Di atasnya ada apa tidak? Saya sedang bagi waris itu, mereka pokoknya yang disebutkan istri, kemudian anak, saudara kandung. Bapaknya nggak disebut. Itu kalau kita nggak peka dalam bagi waris Bapak Ibu, itu mesti kecolongan. Tapi kalau dia yang paham, dia tanya dulu, sebentar, saya ingin coba klarifikasi kembali. Orang tuanya si mayit masih hidup apa sudah meninggal? Gitu Bapak Ibu. Kalau sudah meninggal, kemudian tidak ada lagi orang tuanya, maka habis, sudah nggak ada lagi. Itu Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu menjadi penting untuk dilihat atas, kemudian ke samping, kemudian ke bawah. Itu nanti saya beri contoh dari soal itu. Barangkali ini bisa kita coba mulai. Saya ingin gambar Bapak Ibu, biar Bapak Ibu benar-benar bisa ini. Mudah-mudahan ini nyampe nanti. Oh ya, sorry. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, saya ingin memberikan penjelasan yang sederhana ke Bapak Ibu untuk bikin bagan. Ya dari sini deh Bapak ya. Bapak kelihatan di sini Pak ya. Contoh tadi itu ada suami istri, kemudian dia meninggal. Maka yang pertama kali Bapak Ibu dalam membagi waris, ibu bapak jadikan aktor utama. Aktor utama di keluarga itu siapa Bapak Ibu? Suami ya, jadikan begini. Suami, kemudian istri. Nah gitu. X, kemudian Y. Yang meninggal suami kita kasih lingkaran. Gitu. Untuk memperjelas bahwa ini yang meninggal, bukan yang Y. Artinya ini suami. Kita misalkan X itu suami, Y itu istri. Pertama kali berdasarkan surah An-Nisa, Allah menjelaskan bagian orang tua. Maka tanya, si mayit punya orang tua enggak? Gitu. Di soal yang saya berikan, si mayit punya ibu dan bapak. Nih Bu, tarik ke atas.
dudukan dia, X ini bapak, Y ini ibu, ya ibu si mayit, karena posisinya di atas. Kalau istri itu sejajar dengan si mayit, ini istri, ini namanya dia ada hubungan perkawinan. Tapi kalau atas bawah itu hubungan darah, termasuk ke samping nanti. Bapak Ibu, tanya lagi, si mayit punya keturunan enggak? Oh punya Ustadz. Disebut berapa di situ Pak? Anak laki 1, perempuan 1. Ada enggak ahli waris lagi di situ yang disebut? Tidak ada. Kalau sudah ada anak laki, anak perempuan, Bapak Ibu, enggak usah tanya saudara kandung si mayit ada enggak gitu. Karena sudah tertutup ada anak laki-laki. Tapi kalau nanti contohnya hanya anak perempuan, itu kita bisa tanya saudara kandungnya si mayit ada apa enggak gitu, karena nanti ada harta sisa. Saya baru aja bagi kemarin waris ibu-ibu Aisyah di Gresik, karena di situ nanti ada tambahan anaknya 1 perempuan, kemudian si mayit punya saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Saya hanya bagi biar mereka bisa memahami. 1, dalam pembagian waris ini akan terjadi bagian waris yang masih tersisa. Maka pertanyaan saya, harta waris yang tersisa ini diberikan kepada siapa? Gitu Pak. Nih nanti. Yang kedua, karena si mayit ternyata memiliki saudara kandung laki dan perempuan, pertanyaannya, apakah saudara kandung si mayit ini tetap mendapatkan harta sisa? Tanda tanya lagi. Itu Bapak Ibu. Nanti kita bisa gunakan ayat-ayat untuk membantu. Jangan gunakan sendiri Bapak Ibu. Ya, termasuk konsep nanti dalam waris Islam terkait tentang ya ada asobah, ada bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Itu Bapak Ibu, ya. Jangan sekedar kita nanti ini. Nah, kalau bagian seperti ini Bapak Ibu, seperti yang disampaikan di sana, sudah kita gunakan konsepnya. Maka semua dengan seperti ini mereka ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris. Siapa di sini Bu? Pertama, Bapak. Bapak mendapatkan berapa? Ibu mendapatkan berapa? Lihatnya di mana? Si mayit punya keturunan enggak? Oh punya Ustadz. Maka mengacu pada penjelasan pertama. Bapak ibu masing-masing dapat berapa Pak? 1/6. Ini saya belum membagi loh Pak Ibu. Ini masih bagian-bagiannya saja nih. Tuh Ibu. Ini masih belum membagi harta. Masih bagiannya, bilangannya berapa? Besarannya berapa? Secara matematik bagian ibu, bapak dan atau ahli waris dari si mayit. Istri dapat berapa Pak Ibu? Ngeceknya istri itu sama, si mayit punya keturunan enggak gitu. Kalau punya nanti di surah An-Nisa ayat 12 itu nanti bagiannya berapa Bu? 1/8 gitu. Siapa lagi Bapak Ibu di ahli waris ini? Anak laki-laki dan perempuan. Kalau Bapak Ibu bedah dalam Al-Quran, ada anak laki dengan anak perempuan. Di An-Nisa berapa Bu? An-Nisa ayat 11 di awal-awal itu. Berapa bagiannya? Ternyata anak laki-laki bersama anak perempuan bagiannya adalah 2/1 dia. Ini kita masih belum bisa menghitung nih. Karena dia nanti akan menerima harta sisa gitu. Sekarang kita baru memverifikasi hartanya, Ibu. Ini penting. Si mayit itu memiliki harta, artinya dalam perkawinan si mayit itu memiliki 720 juta. Gampang Bapak Ibu ngeceknya begini, kita perlu verifikasi.
720 juta. Dulu ibu sebagai istri dari si mayit waktu menikah dulu itu kosong-kosong enggak? Gitu Pak caranya. Ya kosong-kosong Ustadz, kita nggak bawa apa-apa. Pak ya, kalau kalimatnya nggak bawa apa-apa, dah golongkan dia sebagai harta bersama. Berikutnya tanya lagi, Bu sebentar. Adakah dari 720 ini waktu hidup Bapak itu pernah menerima warisan dari orang tuanya? Atau hibah dari orang tua atau orang lain? Enggak ada Ustadz. Enggak ada, wong saya tahu sebagai istri. Biasanya ngomongnya gitu Pak. Berarti kalau itu enggak ada Bapak Ibu, ya sudah semuanya itu harta bersama. Karena itu Bapak Ibu, kita bagi dulu harta bersamanya. Harta bersama, nih Bu, sama dengan 720 juta, itu dibagi istri, kemudian nih. Maka masing-masing dapat berapa Bu? 360 juta, ini 360 juta. Saya ditanya, Ustadz, bolehkah bagiannya tidak berdasarkan separuh-separuh? Boleh ketika ada akad atau perjanjian perkawinan. Teorinya di mana? Gitu loh Bapak Ibu. Dalam prinsip syariah terkait tentang bagi hasil, nih Bapak Ibu. Kalau dia menggunakan syirkah, kan tidak mungkin Bapak Ibu istri itu mudorib. Enggak lah, istri itu udah partner. Pihak yang bekerja sama dengan kita, itu istri. Karena enggak mungkin bapak suami istri dipekerjakan. Ibu mau enggak? Ya enggak mau lah. Gitu. Mentang-mentang suaminya kaya, istri dipekerjakan. Apa bedanya dengan budak Bapak Ibu? Nah ini loh Bapak Ibu. Karena itu ketika orang sudah menikah, sudah dipastikan akadnya itu syirkah gitu loh Bapak Ibu. Ini saya betul-betul bahas dengan keilmuan yang selama ini saya terlibat di Dewan Syariah Nasional yang terjun di ruang bisnis. Ini ilmunya itu di sana Bapak Ibu. Saya praktisi di seperti ini sejak 2017 Bapak Ibu. Walaupun anak muda tapi saya kira pergerakan-pergerakan saya masuk di ruang-ruang itu saya kira sudah cukup matang untuk kehidupan kita berdialog dan pengembangan keilmuan. Nih Bapak Ibu. Nah karena itulah nanti dalam syirkah kalau tidak ada kesepakatan dia bagi berdasarkan hadis Nabi nisfu separuh. Karena posisinya kita itu sama. Makanya Bapak Ibu ketika nanti kita tidak bawa harta bawaan sebelum menikah, kan nanti harta bawaan itu menjadi milik si mayit yang nanti dihitung sebagai harta waris. Makanya harta bersama itu bertambahnya harta atau aset setelah mereka menikah. Gitu ya Pak Ibu ya. Saya kira sudah clear di situ. Oke. Karena suami meninggal dunia Bapak Ibu, pertanyaannya harta warisnya berapa kalau begitu? Ya. Alasannya apa? Iya, lebih. Alasan apa lagi selain itu? Kenapa ini yang menjadi harta waris Bapak Ibu? Kenapa? Karena milik si mayit. Makanya nanti pertanyaannya untuk memahami harta waris itu hartanya siapa, hartanya waris itu hartanya si mayit. Makanya ingat, harta waris itu adalah harta yang menjadi milik si mayit. Dah Bapak Ibu insya Allah tidak akan bingung lagi nanti. Loh kok ada mobil ya? Mobil ini dari siapa? Loh mobil ini dulu Bapak Ustadz dikasih sama orang tuanya. Kalau ada kalimat begitu, berarti mobil ini menjadi harta
waris. Gitu Bapak Ibu. Ya Pak. Ada lagi Ustadz, apa? Tanah. Tanahnya dari mana? Ya dibeli Ustadz setelah kami menikah. Kalau dibeli setelah menikah berarti menjadi harta. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Udah, mau diutak-atik bagaimanapun Bapak Ibu ketemu sudah. Ya paling-paling nanti kalau pengalaman saya bagi waris gini loh Bapak Ibu. Sudah beres-beres, selesai, ada yang grundel saudaranya. Allah Ustadz, ada lagi tuh Ustadz sebenarnya. Gitu Bu. Aduh saya bilang, kenapa sih nggak disebutin? Kan saya udah bilang, apakah masih ada lagi harta yang dimiliki oleh si mayit? Gitu Bapak Ibu. Yang namanya kita dalam bermusyawarah itu Bapak Ibu kadang-kadang kan mau ngomong itu lo nggak berani, nggak wani Ustadz. Wong kakak kereng kayak begitu Ustadz. Gitu loh Ibu. Akhirnya apa? Setelah keluar baru WA, Ustadz sebenarnya ada Ustadz itu dulu dia dipinjemin uang sama bapak. Gitu loh Pak Ibu. Makanya saya saking sudah hafalnya Pak, itu saya kunci dulu. Bener ya, ini sudah selesai. Saya mohon maaf saya bilang, kalau nanti ada begitu lagi, saya nggak akan bagi lagi bantu. Kenapa? Saya lebih baik bantu orang lain yang membutuhkan. Karena saking pengalamannya Pak, saya nggak mau di otak-atik lari kelompok A, kelompok B. Udah saya kunci, saya beritahu Bapak Ibu, sampai saya robah parkir rumah saya di Gresik itu untuk kantor waris center Bapak Ibu. Tujuannya apa? Biar mereka itu nggak janjian dengan saya di luar, ya kalau mau ke rumah aja. Sehingga apa? Tidak dianggap, oh jangan-jangan Ustadz kubunya kakak gitu. Gitu Ibu. Enggak, saya bilang, saya ini berhadapan dengan Allah. Itu Pak Ibu. Nah kalau sudah ketemu 360, udah kita bagi Pak. Berarti 360 ini hartanya. Oleh karena itu Pak Ibu yang perlu dicatat, menghitung anak laki sama perempuan ini belakangan ngitungnya. Karena dia menerima harta sisa yang digolongkan sebagai asobah. Gitu Pak Ibu. Kita bagi sekarang, Bapak 1/6. Nih Pak Ibu. Ya, saya ulangi lagi. Saya turunkan di sini deh. Bapak sama dengan 1/6 dikali 360. Berapa Pak? Berapa? 60 juta. Alhamdulillah. Gitu loh Pak Ibu. Nanti jawabnya. Karena nanti ada juga Bapak protes. Loh Ustadz, kok kecil banget Ustadz. Ya mohon maaf Pak, Bu, mohon maaf ini saya beritahu fakta-fakta sosialnya. Kadang kan Bapak karena sudah lama ditinggal oleh Ibu, kan dia, mohon maaf dia sudah menikah lagi sudah pensiun, dia kan butuh uang Pak. Itu biasanya dicari-cari, Ustadz dulu saya itu nggak ngasih hibah loh Ustadz, saya cuma pinjemin doang loh. Itu bener loh Pak Ibu, saya beritahu Pak. Makanya harus terbuka dalam persoalan harta, karena ini hubungannya adalah kita mau dimasukkan ke dalam surga atau kita menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Ini kunci Pak. Itu kalau kita ngerti Pak dalam hal begini, saya beritahu Pak, sampai saya sebagai anak muda, apa sih yang kita cari? Benar Pak Ibu. Dalam persoalan jabatan pun sana berupaya gini, kita mau cari apa? Gitu loh. Benar Pak Ibu. Dan gak mudah sekalipun punya uang beli ini, aset ini, gak usah. Ini kalau ibu ngerti economic public dalam Islam, Islamic economic public, aduh Bapak Ibu, ngeri banget Pak ngelihat keadaan kita sekarang. Aset-aset sudah dimiliki oleh orang-orang tertentu yang harusnya itu dikuasai oleh negara. Dalam pemilihannya pun Bapak Ibu itu harus ngerti itu. Contoh Bapak Ibu, ada yang bawa aqua enggak itu ya? Ya coba Pak, saya minta contoh. Ini contoh sederhana. Maaf Pak, sambil olahraga ya Pak ya. Ini Cleo Bapak Ibu. Apakah semua kita bisa beli air Cleo? Yang punya duit dia bisa beli Cleo lebih bagus lagi, mahal lagi.
Kemasannya ada yang plastik, ada yang botol. Gak bisa, Ibu. Jadi public goods, barang publik. Kalau memang Bapak Ibu pengen bisnis ini, nih saya beritahu rumusnya. Saya pelajari di S3 dengan guru besar ekonomi Islam yang sangat betul-betul saya tahu betul beliau, Prof. Suroso itu. Ada yang namanya holistic production function, fungsi produksi yang holistik. Kalau kita memproduksi air ini bahan bakunya dari siapa? Nah, ayo. Dari siapa bahan bakunya air ini? Artinya kalau kita memproduksi, di sini ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjual harga ini secara bisnis, kita jual 500 rupiah. Tolong ingat, ini ada Allah. Sisipkan 100 rupiah untuk masyarakat, maka saya jual 400 rupiah. Ini loh, Ibu. Mempekerjakan orang. Coba Ibu, mempekerjakan orang. Manusia milik siapa? Ini benar, ini ilmu yang betul-betul dikaji oleh ahli ekonomi. Dia mempelajari secara serius. Ini kayak gini-gini loh Bapak Ibu, yang saya pengen kajian kita ini punya rasa gitu loh Pak. Punya feel dalam diri kita, sehingga baca Al-Quran itu hidup gitu loh Bapak Ibu. Dan kita mesti ya Allahu Akbar, Subhanallah gitu loh Bapak Ibu. Kalau boleh nangis, nangis kita Pak. Betapa Allah mengatur, menata hidup ini dengan baik agar kita thayyibatun wa rabbun ghafur, kita kehidupan baik, aman, tentram. Nah, ini Pak Ibu ya, mohon kita kerja keras sama-sama dari masjid kita yang sederhana ini. Saya lanjutkan lagi di sini Pak Ibu. Bapak, Ibu sekarang dapat berapa Bu? 1/6 dikali 360 juta sama dengan 60 juta. Istri mohon dibantu 1/8 dikali 360 berapa Pak? 45 juta. Loh kok kecil Ustadz? Nah mohon diingat, istri di samping mendapat harta waris dari si mayit, istri mendapatkan juga separuh harta bersama. Nanti kalau ditanya berapakah bagian harta masing-masing yang diterima oleh ahli waris gitu Bu, maka istri 45 juta ditambah 360 juta. Alhamdulillah gitu loh Bu ya. Alhamdulillah Ustadz bisa bernafas. Loh ini contoh Pak, ini baru-baru aja saya dampingi dari belakang. Saya bilang Bu, nanti kalau anaknya main-main ngusri ibu ngomong ke takmir, saya yang bergerak nanti. Anaknya 4 ya Bu, ibunya menerima pensiunan dari bapaknya, dari suaminya. Menurut anak-anak, kalau ibu sudah menerima pensiunan dari bapak, maka ibu sudah mendapatkan bagian warisnya, maka rumah itu menjadi milik anak-anak. Ibu harus keluar dari rumah. Loh, saya bilang wah ini nih, ibu cepet-cepet musyawarah sebelum anak ini nanti kasihan. Karena yang saya pikir adalah anak ini perlu dibina, perlu dikasih kejelasan. Nih Pak, pertanyaannya sekarang, pensiunan dari si mayit itu milik siapa Ibu? Milik siapa Pak Ibu? Kalau aturan ketika suami meninggal, pensiun itu menjadi milik si. Nah, sekarang saya kasih tahu caranya. Orang dapat pensiunan dipotong dari mana? Kalau gaji itu milik suami apa milik istri? Milik berdua. Lah kan tabungan.
Kan rumusnya pensiun itu kan sama seperti asuransi, gitu loh Bu. Dipotong setiap bulan. Makanya dulu ketika orang nggak ngerti konsep ini, mohon maaf Pak, enaknya jadi PNS. Gitu Pak. Oh, kalau sekarang swasta dia punya pensiunan. Saya di Unmu Surabaya juga punya pensiunan Pak Ibu. Lebih baik Bapak Ibu nanti pensiunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Ciptakan amal soleh, kebaikan-kebaikan. Yakinlah Bapak Ibu ketika kita memberikan ilmu kebaikan untuk orang lain, Allah akan beri kita kebaikan setelah itu. Itu memang rumusnya begitu. Karena itu Bapak Ibu, ya mohon maaf, saya kalau membagi waris itu paling susah menjawab itu. Bukan susah membaginya Pak, susah apa? Ustadz, kira-kira biayanya berapa? Itu paling susah Bapak Ibu, saya jawab. Saya beritahu Bapak Ibu. Ustadz, tolonglah Ustadz. Yang namanya orang kan dia nggak mau Pak. Tolonglah Ustadz, kita nggak bisa Ustadz. Kan ucapan terima kasih. Ya sudah Bu, seikhlasnya. Udah kita aja dah. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya pingin yang seperti ini itu tidak memberatkan bagi orang lain ketika punya masalah waris. Gitu loh Pak. Saya nggak pingin. Ya, tapi bismillah lah kita dakwah, nanti Allah akan bantu kita. Lagi Bapak Ibu, kalau begitu sisanya berapa Pak? 60 ditambah 60 ditambah 45. Berapa Pak? 165. Berarti berapa? 360 dikurangi 165 19. Nah, coba dihitung Pak. Ya, 9 kali 6 5 ditambah 1 6, 2 ditambah 1 3, betul 360. Itu bisa Pak dikit-dikit. Ya alhamdulillah Pak, dulu waktu saya di SMA alumni IPA itu sama guru saya, jangan gunakan kalkulator gitu Pak. Aduh, sempoa yang gak diajarin Pak. Bayang-bayang, padahal dalam sempoa kita bisa ngitung jari Pak. Jadi disuruh kerja keras Pak. Ya Allah, itu kalau sekarang buka kalkulatornya. Artinya Bapak Ibu, kalau bagi waris sekarang itu nggak akan sulit, gitu loh Pak. Saya beritahu. Karena kita punya alat bantu sekarang. 195 Bapak Ibu menjadi harta sisa. Maka menghitung ini gini Pak. Kan laki 2, perempuan 1. Nih caranya. 2 ditambah 1 berapa Bu? Pak? Nah, kan 3. 3 ini jadikan pembagi. Gitu. Berarti berapa? Anak laki-laki sama dengan 2/3 dikali 195. Berapa Pak? Bu? 130. Nih Ibu. Perempuan sama dengan 1/3 dikali 195. Berapa Pak? 60? Ya. Ya kalau masih 2 begini gampang Pak. Yus pokoknya separuhnya dari laki-laki. Nah, tapi kalau anaknya perempuannya 3, ayo. Nah, gitu. Sudah mulai berubah itu. Karena pasti beda nanti. Di sini ya Pak. Ini loh Bapak Ibu, udah selesai. Caranya hitungan waris itu benar, Ibu jumlah 130 ditambah 65, ini kan Pak 195 ditambah 45 tambah 360 tambah 60 pasti ketemu 360. Dah, berarti udah benar. Dah Bapak Ibu, Masya Allah. Ada 2 soal lagi, saya berikan PR Bapak Ibu. Silakan dioret-oret di rumah. Ya. Saya mohon izin nanti dikirim Mas Mufid ke Bapak Ibu agar apa? Bisa latihan dengan contoh yang ini sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Masya Allah. Gampang nggak Bu kita ngitung waris? Gampang. Ya bulat karena apa Bu? Karena kita masih baru ya. Tapi kalau Ibu punya basic matematika insya Allah aman.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita tutup, saya persilakan untuk membagi orang tua. Bapak Ibu, ya mudah ya. Nanti gini, Mas Mufid, saya minta di takmir, udah beranikan diri. Setiap Jumat, takmir sudah mengumumkan, alhamdulillah para jamaah sekalian, kami di masjid ini sudah membuka konsultasi waris. Barangkali dari Bapak Ibu yang memiliki persoalan waris bisa ketemu dengan kami takmir. Saya di balik layar, Bapak Ibu open sudah, bantu masyarakat. Kenapa? Karena banyak sekarang Bapak Ibu masyarakat itu nggak mau bagi waris karena nggak ketemu siapa ya orang yang bisa bantu saya. Nih Bapak Ibu, kadang-kadang butuh dimotivasi. Contoh misalnya, halo Ustadz, dong saya menantu ya Ustadz, gitu loh Bapak Ibu. Ya Pak. Yang kedua, kadang nggak berani Ustadz, wong kakak kereng begitu Ustadz. Loh, sampai sekarang Bapak Ibu, saya membina kajian di dekat kampus saya sana, di satu masjid. Masya Allah Pak Ibu, itu aset di depan jalan Pak, itu punya si mayit semua. Yang memanfaatkan siapa? Kakaknya perempuan dan suaminya. Bahkan dia bilang, ini sudah mulai ada yang dijual Ustaz, berubah sertifikat. Saya bilang, ayo cepet nanti saya bantu. Gak berani Pak. Nah, kalau kita bicara begini Pak Ibu, itu kan bukan kitanya. Ini si mayit loh Pak Ibu, yang perlu dibantu ini si mayit. Makanya Bapak Ibu kita dakwah menyelamatkan orang tua sekarang yang anak-anaknya tidak mengerti. Saya titip nanti Mas Mufid ya. Nanti kalau agak sulit ya sampaikan di grup. Insya Allah nanti kalau setelah Lebaran lah, kalau dibutuhkan kita launching untuk membranding, kita launching nanti Mas Mufid bareng-bareng. Ada halal center yang saya miliki, waris center, kita buka cabang di sini. Nanti Bapak Ibu yang ngelola silakan. Kalau ada pendapatan, misalnya memang kita ada jerih payah dari itu, ya silakan Pak Ibu. Mungkin ada anak-anak yang kita minta untuk nungguin kantor kita, gajilah dia, biar dia punya semangat sambil belajar. Ya Pak ya. Terus terang Bapak Ibu, nanti kita minta lagi pengacara. Nanti akan saya rayu dia. Ayo mau dakwah dengan saya enggak? Keahlian pengacaranya saya minta untuk dakwah dulu. Biar enggak ada harganya gitu loh Pak Ibu maksud saya. Yang kedua, notaris. Kita minta, Pak Notaris, saya pinjam keahliannya ya. Gitu Pak. Kita coba dakwah dulu bareng-bareng. Gitu loh Pak Ibu. Ya Bapak ya. Karena nanti tanpa pengadilan pun kalau nggak ada sengketa berat, kita sudah cukup pakai sederhana itu dengan nanti surat yang saya buat itu sudah cukup. Tapi kalau nanti udah persoalan menjual aset Bapak Ibu, itu baru karena memang syaratnya kalau kita menjual aset kadang ada pembeli dia minta tolong dong minta bukti ketetapan hakim. Nanti ajukan aja penetapan hakim di samping ahli waris termasuk bagian warisnya. Sudah cukup Pak. Ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Saya kira cukup Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum itu Pak? Cukup ya? Ya terima kasih Ibu Bapak sekalian. Saya terus terang mengucapkan terima kasih. Terus diberikan kesempatan untuk berdakwah terkait tentang waris. Karena jujur Bapak Ibu, saya betul-betul mengamati organisasi-organisasi kita pun menganggap sementara bahwa ini belum penting Pak. Karena seolah-olah masih ada yang lebih besar. Tapi saya orang yang betul-betul meriset dan terjun di masyarakat dan tahu betul dalil-dalilnya Bapak Ibu, wah ini perlu diperjuangkan. Maka dulu Pak sejak kuliah S1 saya sudah niatkan diri, saya ingin memperjuangkan dakwah hukum Allah yang kecil ini gitu Ibu. Ya alhamdulillah Pak, dengan niat itu terus saya pelajari sampai ke pangkatan akademik saya diakui pemerintah waris gitu Pak. Saya bukakan ruang-ruang dakwah, Masya Allah. Allah mudahkan semuanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa Bapak Ibu.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Mari kita akhiri dengan doa Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Rabbana atinna min ladunka rahmah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan rahmat dan fadilah-Mu ya Allah, mudahkanlah belajarnya anak-anak kami ya Allah, mudahkanlah belajarnya mahasiswa dan murid kami ya Allah. Dengan rahmat dan fadilah-Mu ya Allah, kuatkanlah daya tahan tubuhnya anak-anak kami. Cerdaskan pikiran, hati dan sikapnya ya Allah. Lemah lembutkanlah perangai, perkataan dan perbuatannya ya Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada, ya Allah. Kami mohon padamu, sempurnakanlah petunjuk-Mu di dalam setiap langkah kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.